Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para calon presiden terus berkampanye dan memperluas basis pendukung di Jawa Tengah. Berawal dari cekcok soal kotoran kucing, seorang ayah di Kota Tegal terancam dibui oleh anak kandungnya sendiri. Pasokan gabah semakin berkurang, harga beras semakin melambung. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Kota Semarang pada Senin lalu. Acara Desak Anies ini dihadiri ribuan warga. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Senin berkampanye di Kota Semarang. Tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Anies menghadiri acara silaturahmi dengan keluarga Universitas Sultan Agung Semarang. Usai menghadiri silaturahmi, Anies kemudian mampir mencicipi salah satu lumpia legendaris di Kota Semarang. Anies berharap warisan budaya termasuk kuliner legendaris seperti lumpia Semarang bisa dikembangkan sehingga bisa mendunia. Setelah menjajal lumpia, Anies menghadiri agenda utamanya yakni acara Desak Anies. Menjelang malam, ribuan warga memenuhi MAC Ballroom Jalan Majapahit, Kota Semarang untuk menghadiri acara Desak Anies, di mana mereka bisa menyampaikan pertanyaan maupun pernyataan langsung ke Anies Baswedan sebagai calon presiden nomor urut 1. Ratusan orang yang sebagian besar dari kalangan anak muda pun mendesak agar bisa masuk ke dalam gedung, namun mereka tidak bisa masuk karena bagian dalam gedung sudah penuh. Sebagian peserta akhirnya ditampung di tenda khusus yang sudah disiapkan panitia dan mengikuti acara melalui layar lebar. Mereka sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa hingga lansia dan penyandang disabilitas. Dalam Desak Anies, berbagai pertanyaan dan usulan dilontarkan peserta dengan berbagai macam topik, mulai dari perlindungan perempuan, kekerasan seksual, kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, pendidikan, ekonomi hingga kesehatan. Anies mencatat, acara Desak Anies di Semarang menarik paling banyak peserta dibanding penyelenggaraan di kota lainnya di Indonesia. Ia berharap bisa meraih suara maksimal di Jawa Tengah dengan kekuatan visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kami bersyukur di Semarang ini menjadi salah satu kegiatan Desak Anies yang paling ramai. Ada anak-anak muda, ada pensiunan yang dari Rembang datang khusus, bahkan ada guru besar dari Undip. Karena kami ingin kita semua keluar ingat pada ide, ingat pada gagasan. Dan yang sering terjadi, yang diramaikan, yang remeh-temehnya. Sementara idenya malah nggak dibicarakan. Saya senang sekarang diomongin catcalling, dibicarakan tentang soal penghormatan pada perempuan, perlindungan pada perempuan, tentang kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Minahasa dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Dukungan juga terus mengalir dari sejumlah kelompok relawan di Jawa Tengah. Hari Senin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut lautan manusia di Langowan dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Prabowo berkampanye di lapangan Suars Langowan, Kabupaten Minahasa, yang adalah kampung halaman ibunya. Kemudian pada malam harinya, Prabowo menyapa puluhan ribu pendukungnya di lapangan Konisario, Kota Manado. Kepada masyarakat, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya menyatakan saya siap melanjutkan kita akan lanjutkan yang sudah dikerjakan. Kita akan sempurnakan apa yang sudah dibuat. Kita akan melengkapi yang belum lengkap. Kita akan mengisi yang masih kurang. Kita akan tambah yang perlu ditambah.
Di kota Solo, Senin malam, simpatisan milisi Jokowi pendukung Prabowo Gibran menggelar doa bersama dihadiri ratusan warga. Hadir Titik Relawati, adik kandung Presiden Joko Widodo, Haryanto, kakak kandung Ibu Negara Iryana Joko Widodo, serta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Komjen Purnawirawan Condro Kirono. Usai doa, relawan kemudian membagikan makanan dan sembako berupa beras dan minyak goreng kepada warga. Di Cilacap, relawan Prabowo Gibran menyelenggarakan deklarasi dukungan dan jalan sehat di Desa Bantarsari dan memberikan hadiah puluhan tiket ibadah umroh gratis, 4 unit sepeda motor dan barang elektronik. Hadiah ini diberikan untuk menarik simpati calon pemilih. Diiming-iming hadiah, ribuan warga mengikuti acara tersebut. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di wilayah Jawa Barat. Ganjar menyambangi pengolahan sampah terpadu dan sejumlah pondok pesantren. Ketahanan pangan nasional kayaknya Senin lalu, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengunjungi pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan pemulung di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tempat pengolahan sampah plastik dan organik menjadi barang bernilai ekonomis ini berhasil mengurangi jumlah sampah yang biasanya memenuhi tempat pembuangan akhir sampah. Ganjar yang berdialog dengan pemulung di Kota Bekasi menyatakan berkomitmen mendukung program tersebut dengan regulasi dan insentif agar pengelolaan sampah bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bekasi, Ganjar Pranowo menemui ribuan ulama di pesantren Zawiyah At-Tijani, Kecamatan Samarang, dan menghadiri tablik akbar di pesantren Fauzan, Kecamatan Sukaresmi, Garut. Ganjar melakukan orasi di depan ribuan santri. Sekali lagi Ganjar menyatakan pentingnya menjaga kerukunan selama pelaksanaan kampanye Pilpres serta peran ulama menjaga kedamaian di masyarakat. Saja ya, karena banyak peran tokoh agama yang berkontribusi untuk adanya kerukunan antar umat, antar sesama anak bangsa, dan tentu saja menjelang pemilu kita sangat penting sekali menjaga persatuan dan kerukunan. Biarkan semuanya mengikuti kontestasi dengan baik. Kalau orang mau melihat bagaimana masing-masing calon, debatnya dilihat. Setelah debat boleh berdiskusi tapi tidak perlu berkelahi. Dan tentu setelah selesai pemilu kita semua akan bisa merangkul. Makanya jangan sampai terjadi pembelahan-pembelahan. Nah, peran tokoh agama menjadi penting untuk... Usai menemui ribuan ulama, Ganjar menemui perwakilan anggota dan pengurus asli Garut atau ASGAR, komunitas seniman rambut dan pelaku UMKM. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu dimanfaatkan Ganjar untuk menyerap curhatan para seniman rambut dan pelaku UMKM terkait pemerataan pendidikan, peningkatan ekonomi melalui sektor usaha, dan mengatasi persoalan sosial, mulai dari bansos hingga kebijakan KTP Sakti yang digembar-gemborkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Dalam pertemuan itu, para anggota dan pengurus ASGAR Indonesia juga mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Tim Liputan melaporkan.